Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Mutira Putri dengan NIM C1L023016 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Ibu Aldila Krisnarsanti SPD MPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu labbook yang berisi materi-materi dan spinner sebagai evaluasinya. Mengapa saya memilih media pembelajaran labbook dan spinner? Karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Labbook merupakan media pembelajaran yang berbentuk buku lipat yang dirancang dengan berbagai macam informasi, gambar, dan aktivitas yang interaktif. Labbook biasanya dibuat dari kertas karton atau kardus yang dilipat dan diisi dengan materi pelajaran, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Labbook merupakan media visual yang interaktif karena mengkombinasikan elemen visual seperti gambar dan peta konsep yang memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang kompleks. Siswa juga lebih mudah mengasosiasikan konsep dengan gambar sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, labbook dapat disesuaikan dengan berbagai topik atau materi pelajaran. Guru bisa mengatur isi labbook sesuai dengan kebutuhan kurikulum, mulai dari topik sederhana hingga yang lebih rumit, tanpa kehilangan format interaktifnya. Labbook juga dapat membantu guru dalam memecah materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dicerna oleh siswa. Setiap bagian seperti jendela, lipat, kantong lipat, atau tab memuat poin-poin penting sehingga siswa tidak merasa kewalahan oleh banyaknya informasi. Guru juga bisa menyediakan labbook yang lebih sederhana atau kompleks sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sedangkan media pembelajaran spinner merupakan alat putar untuk diterapkan di kelas sebagai alat evaluasi karena spinner mampu membuat proses evaluasi menjadi lebih menarik dan interaktif. Dengan spinner, siswa diajak berpartisipasi secara aktif sehingga evaluasi terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Spinner juga memudahkan guru dalam mengacak pertanyaan atau topik yang harus dijawab oleh siswa, sehingga evaluasi berjalan lebih dinamis. Selain itu, spinner juga dapat digunakan untuk berbagai jenis materi pelajaran dan membantu siswa lebih fokus pada tugas atau soal yang diberikan, sambil merangsang keterampilan berpikir kritis siswa. Secara keseluruhan, spinner tidak hanya membuat evaluasi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Baik labbook maupun spinner memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan efektif. Kedua media ini dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa dan membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran. Langsung saja, ini merupakan media pembelajaran labbook yang sudah saya buat. Dari beberapa materi yang ada, di sini saya mengangkat materi ekonomi kelas 12 SMA, yaitu materi akuntansi keuangan khususnya pada bagian jurnal umum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta cara pembuatan labbook dan spinner yang telah saya buat. Untuk labbook, alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain adalah kardus, gunting, kertas kado, lem, pita, double tip, kertas origami, kertas asturo, dan kertas-kertas lainnya sebagai hiasan tambahan. Selain itu ada perinan materi dan perinan elemen-elemen. Untuk cara pembuatannya, siapkan kardus dan lapisi dengan kertas kado pada bagian depan dan pada bagian dalam. Setelah itu, untuk bagian depan, agar lebih menarik, pada tulisan judul media, di sini saya menggunakan huruf abjad yang lebih menarik. Untuk bagian dalamnya, seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa poin materi yang akan dijelaskan nantinya. Pada bagian dalam ini dibuat dengan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian siswa. Seperti di sini terdapat pengertian yang dibuat dengan kertas origami, di sini dibuat dengan kertas asturo. Selain itu, di sini juga ditempel beberapa elemen-elemen agar dapat menarik perhatian siswa. Sedangkan untuk membuat spinner, alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain yaitu kardus,
gunting, 1 batang lidi, double tip, perinan angka, dan soal-soal. Untuk cara pembuatannya sendiri, siapkan kardus. Yang pertama, gunting berbentuk bulat untuk bagian sini dan 2 persegi panjang untuk bagian sini. Lalu, buatkan panah seperti ini. Dan untuk tambahannya agar lebih menarik, saya membuat tulisan free spin seperti ini. Batang lidi tersebut digunakan untuk menusuk pada bagian sini, pada bagian spin ini, di sini ke belakang, dan untuk bagian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasinya dalam pembelajaran. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran Letbook. Di dalam Letbook ini terdapat materi-materi mengenai jurnal umum. Di sini terdapat pengertian dari jurnal umum seperti ini. Kemudian di sini ada format dari jurnal umum. Kemudian di sini terdapat keterangan dari jurnal umum di sini. Seperti apa sih yang harus kita isi di dalam format ini? Keterangannya berada di sini. Kemudian di sini terdapat rumus yang perlu kita ingat dalam mengerjakan jurnal umum. Kemudian di sini terdapat contoh soal dan disertai dengan jawabannya. Untuk penggunaan Letbook ini bisa dengan cara ditempel di papan tulis atau di tembok. Tetapi itu menggunakan Letbook dengan ukuran yang besar. Nah, jika Letbook dengan ukuran yang tidak terlalu besar, guru dapat memegang Letbook ini, tetapi di sela-sela menjelaskan, guru dapat berkeliling menghampiri siswa-siswa atau sebaliknya. Nanti siswa diminta untuk maju ke depan untuk membacakan pengertian dari jurnal umum, atau diminta untuk menjelaskan ulang terkait apa yang sudah dijelaskan agar siswa lebih aktif dan tidak merasa ngantuk atau bosan. Kemudian, untuk implementasi dari media pembelajaran Spinner sebagai alat evaluasi yaitu, jadi setelah guru menjelaskan mengenai materi yang berada di dalam Letbook tadi, nantinya guru dapat menunjuk misalnya 10 siswa untuk maju ke depan, atau guru juga bisa menawarkan terlebih dahulu kepada siswanya siapa yang mau maju ke depan untuk bermain spinner ini. Untuk siswa yang maju ke depan, masing-masing siswa akan memutarkan spinner ini sebanyak 1 kali dan akan menjawab soal sesuai dengan nomor yang didapat. Seperti ini. Misal, siswa mendapatkan nomor 1, berarti siswa tersebut harus menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan ini sudah saya siapkan di sini. Bagi siswa yang dapat menjawab soal dengan benar, nantinya akan mendapatkan reward, baik berupa poin keaktifan atau reward yang berbentuk fisik seperti makanan, barang, atau lain sebagainya. Hal tersebut agar dapat memancing siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Di sini, guru perlu mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menghindari kesamaan soal. Untuk soal sendiri bisa berbentuk soal fisik seperti ini, ataupun pertanyaan langsung yang dibacakan oleh gurunya. Demikian penjelasan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aldila Krisnarsanti, SPD, MPD, MSI, yang telah memberikan tugas ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.